Shalom Marriage Generation. Shalom. Gimana nih kabarnya nih? Baik dong. Puji Tuhan baik. Baik ya? Iya. Yes. Masih sehat semuanya ya? Selalu Puji sehat Tuhan dong. selalu sehat. Harapan yang sama bahwa yang di rumah juga yang sedang nonton dimanapun kalian berada, teman-teman, bahwa teman-teman dalam keadaan sehat dan dalam penyertaan Tuhan. Yes. Amin. Teman-teman, kita ada di dalam ibadah online kita kembali. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita mau berikan syukur kita kepada Tuhan atas panjang minggu ini. Dia boleh sertai kita. Yes. Yes. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Semua itu mari kita satu di dalam doa. Nanti Anet pimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Kau selalu baik Tuhan kepada setiap kami Bapa Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami bersama-sama Tuhan kembali untuk datang Tuhan, menyembah Engkau Yesus Tuhan. Kami akan melakukan ibadah online ini Tuhan, walaupun kami terpisah oleh jarak Bapa Tuhan. Tapi itu tidak mengurangi Tuhan hadirat-Mu datang di tengah-tengah kami Bapa Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan di antara setiap kami Bapa Tuhan. Maupun yang ada di tempat ini dan teman-teman yang ada di rumah Bapa Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap Tuhan untuk melaksanakan ibadah online kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, siapkan hatimu, siapkan pribadimu, mau menyembah Tuhan di siang hari ini. Terima kasih Yesus. Bersama-sama katakan, Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau, makasih, ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang, oh, menyembahmu di sini. Sebab kami percaya kepada Engkau. Percaya Kau, ada bagiku. Tak usah takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku, di hidupku. makasih Tuhan. Sungguh ajaib, sungguh hebat dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan. Mari kembali nyanyikan pujian ini. Bapa, kami datang kepada-Mu Tuhan. Bapakku datang, kami menyembahmu di sini. Sebab kami percaya
ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikanmu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari dengan hatimu katakan kepada Tuhan, kami nyanyikan, ku nyanyi haleluya, kami nyanyikan haleluya. Sungguh kau hebat, oh Ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyikan haleluya, kami nyanyikan, ku nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perbuatanmu. sungguh kau hebat Tuhan, sungguh kau hebat, ajaib perkasa Perbuatanmu. sekali lagi katakan kepada Tuhan, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, oh Ajaib perkasa perbuatanmu Tuhan. perbuatanmu. Di hidupku, naikkan syukurmu kepada Tuhan, naikkan sembahmu kepada Tuhan. Dasar kami, dia rindu dengan penyembahan, dia rindu syukurmu kepada Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Kau sungguh hebat, oh ajaib Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau perlindungan kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Dan kami mau nyanyi bersorak bagi Engkau Tuhan. Naikkan lebih lagi dari setiap penyembahan kami Tuhan Yesus. Sebab kami percaya bahwa tidak ada yang seperti Engkau. Hanya Engkau satu-satunya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
kuasa bagi Raja. Gunung-gunung laut bergelora mendengar namamu. Kami bersuka atas perbuatan dalam kehidupan kami. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari lebih lagi katakan kepada Tuhan. Nyanyi, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk laut bergelora mendengar namamu. Hati kami bersuka atas perbuatan selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Teman-teman siap memuji Tuhan? Siap. Ya, siap. Siap ya? Sip. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Yes. Karena Dia sungguh baik bagi kita. Amin. Yes. Ya. Yuk. 1, 2, 1, 2, 3, go. Yeah, yeah. Oh. Begitu besar kasih-Mu tercurah bagi kami Tuhan. Kami bersyukur. Mari katakan, begitu besar kasih. Begitu besar kasih tak tercurah bagi dunia. Karyamu, kasih-Mu yang mulia. Tiada terselami, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupku bagi diri. Katakan tiada seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, puji Kau selalu. Say what? Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Oh, oh, sekali lagi, katakan, say. Begitu besar kasih tak tercurah bagi dunia. Karyamu, kasih-Mu yang mulia. Tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan. Kau beri hidupmu bagi dirimu. Karena tiada seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. 1, 2, 3, say. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu.
kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Yesus Tuhan. Anugerahmu selalu baru, Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Katakan anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. Mari lebih lagi katakan. Oh, 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 betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Yesus Tuhan. Na 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 na. Oh, oh, Yesus Tuhanku. Teman-teman percaya nggak bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita? Yes. Belok. Saya. percaya. Amin. Amin. Sebabnya kita menaikkan lebih-lagi pujian kita, karena Dia sumber kekuatan kita. Amin. Yes. Allah sumber kuatku, Yes. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, remajaku One, two, three, go. Hanya Kau milikku di surga. Ada yang ku ingin di bumi, Hanya Kau Tuhan. hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, Kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah Allah sumber sumber kuatku, remajaku, selamanya. Allah Allah sumber sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, remajaku, selamanya, selamanya.
sumber, kau sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selamanya, 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 selamanya. Mari teman-teman siapkan hatimu, siapkan pribadimu, kita berberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang terus menuntun jalan kita sebagai anak muda. Dia sumber pertolongan kita, penolong kita. Makasih Tuhan, makasih Yesus. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Mari nyanyikan pujian ini. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allah, besar kasih-Nya. Sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Percaya bahwa hanya Engkau yang sanggup Tuhan. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Mari katakan lagi. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup lakukan perkara yang besar. Engkau yang sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Melembutkan tangan pujian ini. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar.
Yesus. Dia sanggup, Oh, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dikatakan dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Hanya Kau Yesus yang sanggup. Hanya Kau Yesus. Oh, Kau sanggup Tuhan. Kami percaya. Haleluya. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau. Terima kasih Tuhan. Allah pujian dan syukur kami hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Lebih lagi katakan kepada Tuhan. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di hidup kami, dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Pujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian kami, segala pujian syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, Kau hadir dalam hidup. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Membawa pujian kami, memujimu, membawa sembah kami, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Di saudara Rini pimpin kita di dalam. Bapak segala pujian syukur telah kami naikkan kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan pada siang hari Tuhan kami boleh menaikkan setiap pujian kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap pujian kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Bapak. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Dari rumah kami masing-masing Tuhan biarlah kami dapat menyiapkan hati kami Tuhan untuk menerima setiap
Oke, puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Sudah teman-teman kita sudah menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan saya percaya bahwa setiap penyembahan kita, pujian kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Amen. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan kita. Kita akan sharing kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Dalam 1 Tawarik siang hari ini saya akan sharing tentang kebenaran firman Tuhan, bahwa begitu pentingnya hubungan dengan Tuhan. Sudah dapat semua? Amin. Belum enggak? Satu 1 Tawarik pasalnya yang ke-16, sorry. Pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Saya bacakan ya. Teman-teman bisa simak di Alkitab masing-masing. 1 Tawarik 16 pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-7 sampai 14. Bacakan begitu semua. Nyanyian puji-pujian Daud. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ayat yang 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita di seluruh bumi, berlaku penghukumannya. Saya bacakan kembali ya di ayat yang 11. Dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Puji Tuhan. Ini adalah nyanyian pujian syukur dari Daud untuk pertama kalinya. Dikatakan di sini Daud adalah seorang pribadi, kita tahu sama-sama bahwa dia satu pribadi yang selalu membangun hubungannya dengan Tuhan, selalu mencari hati Tuhan. Di Alkitab dikatakan Tuhan Yesus berkenan atas pribadi Daud. Dan kalau saya melihat dalam Alkitab ini bahwa hubungan itu yang terus Tuhan cari pada orang-orang percaya. Tuhan mau pada orang-orang percaya untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Dari awal, mulai penciptaan, ketika manusia diciptakan, itu ada karena Tuhan mau ada hubungan. Ya, tetapi ketika itu dirusak oleh manusia, ketika manusia jatuh dalam dosa, hati Tuhan sedih. Sampai Tuhan cari cara bagaimana untuk memperbaikinya semuanya ini. Dan gak ada cara lain, Tuhan harus turun ke dalam dunia, mati untuk kita. Itu untuk membereskan, untuk memperbaiki hubungan yang rusak itu. Dan di sini saya melihat bahwa begitu penting hubungan dengan Tuhan. Karena kalau kita teman-teman dengar waktu hari Rabu khotbah dari Bapak Gembala, dikatakan bahwa dalam 2 Samuel pasal yang ke-24 di situ bercerita tentang di mana bangsa Israel dikenakan tulah oleh Tuhan yang lebih seram dari waktu sekarang ini, bahwa dikatakan 70 ribu orang mati karena penyakit sampar itu. Dan kenapa semuanya bisa selesai, kenapa semuanya bisa dipulihkan? Karena satu, ketika Daud membangun
mesbah bagi Tuhan. Ketika Daud mempersembahkan korban bagi Tuhan. Dan ketika kita berbicara soal mesbah Tuhan, ketika Daud mempersembahkan korban bagi Tuhan, itu adalah satu hubungan yang Daud bangun dengan Tuhan. Hubungan yang intim yang Daud selalu bangun dengan Tuhan. Dan saya percaya bahwa keadaan sekarang tidak seseram waktu itu. Belum sampai 70.000 orang yang mati. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa satu yang Tuhan pengen banget dari setiap orang percaya, apalagi anak-anak muda seperti kita, itu membangun hubungan dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan. Dalam doa kita, dalam syukur kita kepada Tuhan, selalu bangun hubungan kita dengan Tuhan. Gak pernah putus. Karena saya yakin dan percaya bahwa ketika kita bangun hubungan kita dengan Tuhan dan berbicara soal hubungan dengan Tuhan, di situ ada ketaatan. Di situ ada kesetiaan. Dan di situ ada kasih. Amin. Karena Daniel gak akan selamat dari gua singa ketika dia gak taat. Ketika Daniel gak bangun hubungannya dengan Tuhan. Kenapa Daniel bisa taat? Sangat taat kepada Tuhan walaupun dia harus masuk dalam gua singa. Karena dia bangun hubungannya dengan Tuhan. Dikatakan dia selalu berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari. Dia selalu mencari hati Tuhan. Dia selalu bangun hubungannya dengan Tuhan. Itu sebabnya dia bisa selamat meskipun dimasukkan dalam gua singa. Ayub gak mungkin bisa setia sampai akhir walaupun pencobaan yang dia alami sangat berat ketika dia gak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Ayub gak akan menjadi pribadi yang sangat saleh, sangat jujur di mata Tuhan ketika dia gak bangun hubungannya dengan Tuhan. Dia mengalami pencobaan yang sangat-sangat berat, tetapi dia bisa dapat setia sampai akhir. Itu karena dia mempunyai hubungan yang, kalau saya bisa katakan, intim juga dengan Tuhan. Yang terakhir, Yusuf, dia gak mampu. Kenapa dia bisa mengampuni saudara-saudaranya? Kenapa dia bisa tetap mengasihi saudara-saudaranya ketika saudara-saudaranya membuang dia, ketika saudara-saudaranya menjual dia, tetapi kenapa dia tetap bisa mengasihi saudara-saudaranya? Kenapa dia punya kasih itu? Saya yakin dan percaya karena dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Gak mungkin seseorang dapat punya kasih yang seperti Yusuf ini, yang sudah dibuang, yang sudah dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Tetapi ketika dia punya kesempatan untuk balas, dia gak balas. Dia sudah jadi Perdana Menteri, dia punya hak, dia punya kesempatan untuk membalas saudara-saudaranya. Tetapi kasih itu tetap ada dalam kehidupan Yusuf. Saya yakin dan percaya karena kembali itu Yusuf membangun hubungannya dengan Tuhan dengan baik. Nah, hubungan itulah yang Tuhan justru mau juga ada dalam kehidupan kita, anak-anak muda. Karena saya yakin dan percaya akhir-akhir ini Tuhan mau melihat anak-anak muda yang benar-benar membangun hubungannya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini udah banyak orang-orang yang bertobat karena virus ini. Orang-orang kembali mencari Tuhan, kembali kepada Tuhan, dan itu bagus dan itu sangat-sangat ya puji Tuhan. Terkadang saya mikir gini, ketika virus corona ini masuk dalam Indonesia, terkadang saya dulu kan kabarnya kan nggak mungkin kan masuk karena Indonesia tropis lah,
negara yang jorok lah, dan akhirnya tetap aja masuk di dalam Indonesia. Karena saya berpikir memang mungkin dengan cara ini, salah satu cara ini, orang-orang akhirnya berbalik kepada Tuhan. Akhirnya orang-orang yang tadinya hidupnya mungkin ngaco, karena virus ini justru mereka bisa kembali kepada Tuhan, berbalik arah kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan. Terkadang saya mikir seperti itu, bahwa yang Tuhan inginkan adalah hubungan dengan manusia. Nah, saya mau tanya nih sama teman-teman, terlepas dari itu semua, sama yang cewek-cewek aja dulu. Dalam misalnya dalam satu hubungan, ini kita nggak bicara sama yang di atas dulu ya, tapi dalam hubungan pria dan wanita, biasanya yang paling sering yang perempuan tuntut dari seorang pria itu apa? Dalam satu hubungan, ya, dalam satu hubungan, kira-kira apa? Mungkin lebih ke kepercayaan. Kepercayaan. Terus juga kabar mungkin ya, kabar ya. Kalau cewek bisa nanya kabar gitu kan. Perhatian. Iya, mungkin perhatian. Nah, Ya kurang lebih dari situ sih Kak. kepercayaan, saling percaya ya, Iya, berarti. saling percaya. Terus perhatian, kabar tadi. perhatian, Iya. itu ya, yang paling perempuan tuntut dari suatu hubungan dengan pria. Kalau Anet apa? Ya, sama sih. Sama. Perhatian gitu. Perhatian. Terus ya saling terbuka itu penting sih. Saya ya nuntut untuk apa ya, jangan sampai ada yang disembunyiin gitu. Nah itu sih. Itu. Ya. Berarti apa tadi? Tapnya perhatian, Kepercayaan, saling Ya, keterbukaan. keterbukaan. Kalau Bapak Joy, Kalau dari saya sih mungkin hampir sama sih dengan ada dengan dari yang pasti komunikasi ya, yang paling utama komunikasi. ya, Itu dasar, kalau menurut saya pribadi, komunikasi itu jadi dasar hubungan. Komunikasi yang baik pasti akan menghasilkan arah yang baik. Berasal dari komunikasi dulu sih, komunikasi yang baik. komunikasi yang baik. Komunikasi aja sih menurut saya. Komunikasi. Udah aja? Itu aja. Nah, sadar gak kita bahwa semuanya itu juga yang Tuhan inginkan dalam satu hubungan. Seringkali kita dalam, apalagi kita nih anak muda, kita lebih menjaga hubungan kita dengan pacar kita, cowok kita, cewek kita, dibanding hubungan kita dengan Tuhan. Kalau cewek tuntut percaya, saling percaya, Tuhan nuntut hal yang sama juga. Tuhan tuntut kita bahwa kita dalam hubungan kita dengan Tuhan tuntut bahwa ya kita percaya aja sama Tuhan. Cewek tuntut perhatian. Tuhan juga dikatakan justru dalam Alkitab, Tuhan kita adalah Allah yang cemburu. Dia nggak mau hidupnya itu disamakan dengan yang lain, diduain. Tuhan sangat gak mau. Tuhan sangat gak mau diduain. Tetapi justru seringkali kita lebih sayang kepada yang kelihatan sama pacar kita. Tanpa sadar kita sudah menduakan Tuhan. Dan yang terakhir tadi apa? Komunikasi. Hal yang sama. Tuhan juga sangat ingin ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan. Di setiap saat kita, di setiap waktu kita komunikasi dengan Tuhan dengan baik. Karena itu juga yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, dalam satu hubungan. Nah, teman-teman, yang terakhir, kenapa sih kita harus intim dengan Tuhan? Ada 4 yang saya catat di sini, hal-hal atau keuntungan mungkin ketika kita intim dengan Tuhan. Yang pertama, ketika hubungan kita intim dengan Tuhan, kita pasti akan ikut dalam pengangkatan nanti. Amin. Kalau teman-teman tahu satu tokoh dalam Alkitab yaitu Henok, kita buka dalam Kejadian pasalnya yang ke-5. Kejadian pasalnya yang ke-5
yang ke-24. Saya bacakan bagi kita. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, ketika kita hidup, kita bergaul karib dengan Tuhan, hubungan kita intim dengan Tuhan, yakin dan percaya kehidupan kita akan mengalami yang namanya pengangkatan oleh Tuhan. Kita gak ada di masa antikris, tapi kita boleh diangkat sama Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua, ketika kita intim dengan Tuhan, Tuhan akan memberitahukan perjanjiannya kepada kita. Bukan dalam Mazmur pasalnya yang ke-25 ayat yang ke-14. Saya bacakan bagi kita semua. Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi balik lagi, ketika hubungan kita intim dengan Tuhan, hubungan kita baik dengan Tuhan, kita bergaul karib dengan Tuhan, dikatakan Tuhan akan memberitahukan perjanjian Tuhan atas kehidupan kita. Amin. Wow, itu sangat keren buat kehidupan saya, itu sangat keren. Ketika kita intim dengan Tuhan. Dan yang ketiga, ketika kehidupan kita intim dengan Tuhan, kita akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Amin. Amin. Kita buka dalam Mazmur pasal yang ke-91. Ayat yang pertama saya bacakan. Orang yang duduk dalam lindungan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Lanjut. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000, tetapi ia tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Baca sama-sama ya ayat yang ke-11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Teman-teman, ayat yang ke-11 ini keren banget. Saya bacakan sekali lagi. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Ketika hubungan kita intim dengan Tuhan, dikatakan Tuhan akan kasih tahu sama malaikat-malaikatnya untuk jaga kehidupan kita di segala jalan kita. Kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, kita aman di dalam Tuhan ketika kita intim dengan Tuhan. Dan yang terakhir, ketika hubungan kita intim dengan Tuhan, Alkitab bicara bahwa Tuhan akan berikan apa saja yang kita minta kepada Tuhan. Kita buka dalam Yohanes pasalnya yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Saya bacakan bagi kita semua. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Benar ya? Sorry. Sekali lagi saya bacakan bagi kita semua.
Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Wow, keren banget. Ketika kita intim dengan Tuhan, hubungan kita intim dengan Tuhan, kita minta apa aja, Tuhan akan berikan kepada kita. Dan saya yakin dan percaya bahwa ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan sangat senang dalam kehidupan kita, dengan kehidupan kita, dengan pribadi kita. Ketika kita terus mencari hati Tuhan, mencari hadirat Tuhan, membangun hubungan kita dengan Tuhan, saya yakin dan percaya anak-anak muda di mana kita berada, kota kita akan dipenuhi kemuliaan Tuhan. Ketika orang-orang percaya berbalik kepada Tuhan, membangun hubungannya dengan benar kepada Tuhan, ada yang mustahil, bangsa kita akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Saya nggak perpanjang kebenaran firman Tuhan, teman-teman. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk kasih setiamu, untuk anugerahmu yang selalu ada bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang terus menyadarkan kami, reminder kehidupan kami, menjadi penuntun jalan kami Tuhan. Ketika kami sudah mulai salah arah, ketika kami sudah mulai belok dari jalan-Mu, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kehidupan kami. Kami bersyukur, kami sangat bersyukur Tuhan memiliki Engkau dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kami tak mampu berjalan sendiri Tuhan. Kami butuh Engkau dalam kehidupan kami. Kami butuh Roh-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, untuk berjalan bersama-sama dengan kami. Sebab kami percaya Bapa bahwa hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Kami anak-anak muda-Mu Tuhan, kami sangat rentan Bapa. Kami gak mampu berjalan sendiri. Terus berjalan bersama kami Tuhan, berkarya terus lebih lagi dalam kehidupan kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika kami membangun hubungan kami dengan Tuhan, kota kami, bangsa kami akan diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk siang hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh berkumpul kembali. Itu semua karena anugerah-Mu, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah memuliakan Engkau, dan kami yakin dan percaya bahwa setiap penyembahan kami, pujian kami telah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, anak-anak muda-Mu, baik yang di rumah yang sedang menyaksikan online service ini Tuhan, dalam kehidupan mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, berkati Tuhan. Dan kami percaya bahwa di saat-saat sekarang, saat-saat yang sangat gak baik bagi kami, tetapi kami mau terus Tuhan berharap kepada Engkau. Kami mau terus memandang kepada Engkau Tuhan, sebab Engkau satu-satunya tempat perlindungan kami. Amen. Kami berdoa buat bangsa kami, buat kota kami, buat pemerintahan, mulai dari presiden sampai jajaran yang paling terendah. Kami berdoa Tuhan, biar pemulihan terjadi atas bangsa kami, biar pemulihan benar-benar terjadi atas kota kami Tuhan. Dalam pemerintahan kami berdoa, biar hikmat yang dari surga, yang dari Tuhan ada atas mereka, biar mereka boleh mengambil keputusan-keputusan yang terbaik, yang sesuai kehendak-Mu Tuhan. Dan kami percaya pemulihan benar-benar terjadi dalam bangsa kami Tuhan. Kami berdoa buat para tim medis, dokter, semuanya Tuhan, yang mengambil bagian. Biarlah kehidupan mereka terus dalam penyertaan-Mu Tuhan.
Mereka boleh terus mengobati pasien-pasien yang terkena virus ini Tuhan. Biar pemulihan terjadi juga atas kehidupan mereka yang terkena virus Tuhan. Kami percaya terus Tuhan, tangan-Mu terus menolong kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa bagi setiap anak-anak muda gereja-gereja Tuhan yang pada saat hari ini, biar mereka boleh mendapat kasih-Mu Tuhan. Biar kehidupan mereka terus dilengkapi oleh urapan-Mu, karya-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa bagi youth kami Tuhan, Eros Generation, biar youth kami boleh terus diberi kekuatan kepada Tuhan. Walaupun kami tidak bisa bersama-sama pada saat ini Tuhan, beribadah bersama-sama di gereja-Mu, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, pribadi kami, roh kami tetap terhubung dengan Engkau. Amin. Dan kami percaya kami boleh menikmati Engkau, lawatan-Mu ada atas kami juga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan akhiri Tuhan ibadah kami, online service kami Tuhan pada siang hari ini. Biarlah berkat Tuhan ada atas kami semua Tuhan. Kami akhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Sudah berdoa dan mengucap syukur dan percaya katakan Amin. Oke teman-teman, terima kasih udah menyaksikan online service kita hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami sangat mengapresiasi sekali kalian sudah meluangkan waktu untuk melihat online service ini. Dan sampai jumpa di online service selanjutnya. Bye. Kamsahamnida.